Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Dapur Mama Nita. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan juga tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Mama Nita mau buat roti goreng. Nah, seperti biasa, kali ini Mama Nita mau sharing untuk ide jualan ya. Ini ekonomis banget rasanya tapi juga enak. Dan pastinya bikinnya juga gampang ya. Yang mau tahu cara buatnya, simak videonya sampai selesai ya. Pertama-tama ini saya siapkan dada filet. Ini mau saya masak air dulu sampai mendidih. Lalu selanjutnya masukkan dada filetnya. Saya pakai 250 gram ya. Lalu kemudian setelah mendidih, ini sambil dicek kembali kalau sudah benar-benar matang, boleh dimatikan api kompornya lalu diangkat dan disuir-suir ya. Untuk bahan selanjutnya ini saya siapkan 250 gram tepung terigu. Ini serbaguna. Lalu kemudian ada 1 sendok teh ragi yang sudah dilarutkan dengan 120 ml air hangat. Kemudian 2 butir telur, ini saya pakai kuningnya aja ya. Kemudian ini 2 sendok makan susu bubuk dan 3 sendok makan gula halus. Diaduk rata kembali. Di sini saya mau uleni pakai tangan ya. Tapi sebelumnya ini tangannya saya sudah cuci bersih terlebih dulu. Kemudian diuleni seperti ini sampai setengah kalis. Kemudian masukkan 2 sendok makan margarin. Nah, ini prosesnya harus sabar ya sampai nanti kalis. Ini saya menggunakan tangan. Nah, selanjutnya masukkan 1 sendok teh garam. Lalu kemudian ini saya uleni sampai nanti sudah nggak lengket lagi. Nah, kalau teksturnya sudah nggak lengket kayak gini, udah bagus ya. Ini sudah kalis. Nah, kalau sudah kalis seperti ini, selanjutnya mau saya olesi bagian alas wadah ini dengan margarin, lalu kemudian saya tutup ini dengan kain. Didiamkan selama kurang lebih 30-60 menit ya. Nah, untuk isiannya ini saya sudah panaskan wajan, lalu beri sedikit minyak, kemudian tumis bawang putih, bawang merah, dan juga bawang bombay. Nah, untuk lengkapnya ini sudah saya masukkan ke dalam kolom deskripsi. Nanti bisa dicek ya. Selanjutnya masukkan wortel. Ini untuk wortelnya kita tumis sampai nanti setengah matang. Baru nanti selanjutnya ini saya memasukkan ayam yang sudah saya suir-suir tadi. Ini dimasak hingga nanti setengah layu. Ini ruangan saya wangi banget ya sama bawang bombaynya. Ini masih proses memasak ya supaya nanti wortelnya ini cepat empuk. Lalu kemudian ini mau saya tambahkan air matang sedikit aja ya supaya nanti sayuran ini lebih cepat empuk ya. Lalu di sini saya tambahkan bumbu. Di sini saya pakai penyedap, kemudian ada merica. Lalu di sini ada saus tiram. Saya pakai secukupnya aja. Nah, nanti ini boleh dites rasa ya. Kemudian ada garam, saya pakai seujung sendok teh aja. Lalu ini kemudian ditambahkan dengan saus sambal. Ini semua diaduk rata. Nah, supaya proses memasaknya ini lebih cepat matang, ini kemudian saya tutup sebentar. Lalu kalau sudah seperti ini, sudah benar-benar matang, ini airnya juga sudah menyusut. Kemudian saya tambahkan kurang lebih 1 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Lalu ini diaduk rata kembali ya. Nah, nanti akan berubah menjadi kental dan lebih padat seperti ini ya.
Lalu selanjutnya ini akan saya angkat dan kemudian didinginkan terlebih dulu sebelum nanti diisi ke dalam adonan roti ya. Nah, setelah diistirahatkan kurang lebih 30 sampai 60 menit, adonan rotinya akan mengembang 2 kali lipat seperti ini. Kemudian untuk alas kerjanya saya olesi dengan tepung. Lalu kemudian ini akan saya bagi menjadi kurang lebih 11 atau 12 bagian sesuai selera untuk ukurannya ya. Kalau di sini saya pakai ukuran agak sedang. Nah, ini akan saya bagi sama rata. Di sini saya nggak pakai timbangan, saya pakai kira-kira aja. Nah, kalau sudah terbagi sama rata seperti ini, mau saya bulatkan terlebih dulu. Ini akan saya bulatkan seperti ini, lalu kemudian saya urutkan ya untuk nanti diisi mana yang lebih dulu dibulatkan. Nah, saya pakai metode seperti ini ya untuk membulatkannya, jadi lebih mudah. Tapi bebas, boleh juga dengan rounding di alas kerja. Tapi menurut saya seperti ini lebih mudah. Lalu kalau semuanya sudah dibulatkan, ini boleh kita tutup terlebih dulu supaya nanti nggak kering. Ini saya gilas dengan menggunakan rolling pin di bagian ujungnya aja, jadi tengahnya jangan sampai digilas ya. Saya isi dengan 1 sendok makan isian ayam, lalu kemudian ini ditutup, di rounding supaya nanti tertutup sempurna. Nah, selanjutnya ini lakukan hal yang sama ke semua adonan roti ya. Kita isi dengan 1 sendok makan untuk isian. Lalu kemudian di rounding seperti ini. Pastikan bahwa roti ini tertutup dengan sempurna supaya nanti nggak bocor ya saat digoreng. Nah, ini sudah semua roti terisi, kemudian ini saya tutup kembali dengan serbet. Lalu kemudian diamkan kurang lebih 15 menit. Nah, setelah 15 menit, ini saya mau celupkan ke adonan tepung panir dan juga sisa dari putih telur tadi ya. Untuk caranya di sini saya pakai tangan kiri untuk menyelupkan ke dalam telur, kemudian tangan kanan untuk ke tepung panirnya ya. Untuk yang bagian tangan kiri, ini saya celupkan ke bagian telur, lalu tangan kanan ini untuk ke bagian tepung panirnya ya. Jadi dua tangan ini digunakan. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya akan ke tahap penggorengan. Nah, untuk tahap penggorengannya, di sini saya pakai minyak. Nah, ini minyak gorengnya agak banyak ya. Jadi setengah bagian dari teflon. Kemudian kalau sudah agak panas, ini saya masukkan rotinya. Kemudian ini saya masak dengan api sedang dan jangan terlalu besar ya. Setelah seperti ini boleh dibalik agar nanti tidak terlalu gosong atau tidak terlalu coklat. Dan pastikan untuk membaliknya ini hanya sekali aja ya. Nah, ini selanjutnya lakukan hal yang sama ke semua roti. Nah, kalau semua sudah kecoklatan, kemudian ini saya angkat, lalu saya tiriskan ya. Nah, alhamdulillah ini untuk roti goreng isi ayamnya sudah jadi. Untuk tampilannya ini warnanya menarik ya. Jadi warnanya ini coklat, kecoklatan gitu dan gak gosong. Nah, untuk rasanya di sini saya mau cobain. Nah, ini saya mau kasih lihat dulu untuk rotinya ya. Bisa dilihat ini cantik warnanya dan mau saya
sobek. Nah, Masya Allah, ini bisa dilihat ya, untuk sobekannya aja udah empuk banget rotinya, dan untuk rasanya, Masya Allah, ini enak banget. Untuk dalamnya, isian ini rasanya gurih dan ada sedikit pedas, juga asinnya terasa ya, tapi nggak terlalu asin. Dan untuk rotinya ini bisa kelihatan lembut banget, dan ini anak-anak pastinya suka ya, mantep. Ini bisa banget dijadikan ide jualan kalian. Nah, bisa juga dijadikan ide untuk bekal anak sekolah. Nah, kalau kalian mau jualan, di sini bisa ditambahkan menggunakan plastik op. Saya mau masukkan dulu ke dalam plastik op. Nah, untuk ukurannya di sini saya pakai yang diameter 10 kali 10 ya. Nah, selanjutnya kalau sudah masuk seperti ini bisa kasih stiker untuk mempercantik tampilan. Di sini saya pakai stiker jualan saya ya. Bisa dilihat kan, jadi cantik seperti ini dan bisa ditambahkan dengan saus juga. Nah, kalau masih ada sisanya, ini bisa dijadikan stok untuk bekal sekolah ataupun bekal ke kantor. Di sini saya masukkan ke dalam wadah tertutup setelah dingin ya. Jadi kalau sudah dingin bisa dimasukkan ke dalam wadah. Nah, untuk penyimpanannya ini bisa dimasukkan ke dalam kulkas ataupun di luar ruangan ya. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Dapur Mama Nita. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Dapur Mama Nita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.